Kemarin kayaknya ada yang bilang ke aku gini, "Halah, yang Pramuka Garuda kemarin itu gak jadi maju, gagal." Nah gimana tuh Kak? Dulu pernah ikut ekskul pramuka, terus malah pas waktu hiking itu sampai pingsan terus dibawa pulang. Terus saya sudah menilai sendiri kemarin pas waktu ada kegiatan PAA di pangkalan kami. Yang terbaik untuk kalian. Amin. Kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, berkolaborasi. Selamat pagi, selamat datang di studio produksi siaran dan program televisi di SMK Miftahul Ulum Boarding School. Saya Munafu Adi Sofi dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Eskul Pramuka, yaitu ada kakak pradana kita yang sebentar lagi akan purna. Ini dia di hadapan kita sudah ada Kak Faiza. Selamat pagi Kak Faiza. Selamat pagi Kak Muna. Bagaimana kabarnya Kak Faiza? Alhamdulillah baik banget. Gimana kabarnya Kak Muna nih? Alhamdulillah saya juga baik. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan mungkin Kak Faiza bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halimatul Aulia Nur Faiza. Saya menjadi pradana putri di Ambalan K. Tamis dan Nyai Fadlun, pangkalan SMK Miftahul Ulum Boarding School. Kak Faiza, sejak kapan sih suka sama pramuka? Aslinya tuh aku suka pramuka dari SD, tapi pas waktu SD tuh kayak ada rintangan. Dulu pernah ikut ekskul pramuka, terus malah pas waktu hiking itu sampai pingsan terus dibawa pulang. Terus jadi dari orang tua, "Alah mending gak usah ikut pramuka, buat apa toh, cuman gitu-gitu toh, malah bikin capek badan." Terus dari itu kayak gak pernah ikut pramuka. Terus masuklah ke SMP, ke jenjang SMP, ikut pramuka lagi. Terus kayak saking semangatnya aku, orang tua tuh dukung, dia suka pramuka, semangatin lah, pokoknya support kita tuh harus. Terus naiklah ke jenjang SMK lagi, disemangatin lagi ya, pokoknya itu semua atas semangat dari orang tua dan supportnya. Jadi awalnya itu orang tua nggak Ngelarang ngebolehin banget. ya? Ngelarang gitu aslinya. Gak boleh pokoknya. Terus kok bisa sampai direstuin sampai ke jenjang yang tinggi ini? Gimana tuh Kak? Itu karena semangatnya aku ikut pramuka, terus kayak apa-apa, "Ayah minta izin aku pramuka." "Kok pramuka terus?" "Suka kok." "Oh ya udah, berarti dari aku izin itu ayahku tahu, oh anak ini suka pramuka, jadi kayak aku harus ngasih kedukungan biar anakku tuh semangat. Pokoknya tuh semangat, ngasih semangatnya tuh lebih lah. Ya dengar-dengar Kak Faiza ini udah sampai ke tahapan Pramuka Garuda nih Kak. Iya, barusan kemarin dilantik. Oh, baru kemarin. Kak Faiza pasti ada lika-liku tersendiri tuh dalam menghadapi cobaan-cobaan sebelum masuk ke Pramuka Garuda. Nah, kemarin kayaknya ada yang bilang ke aku gini, "Halah, yang Pramuka Garuda kemarin itu gak jadi maju, gagal." Nah gimana tuh Kak? Itu diceritain dulu dari babak pertama ikut sampai ini berhasil atau gimana nih? Katanya kan kemarin sempet nggak jadi dilantik tuh. Gimana tuh ceritanya tuh? Itu tuh cuman gara-gara kurang dokumen undang-undang sama kurang lengkapnya kami uji TKK. Jadi kayak belum bisa melengkapi dokumen dan belum bisa maju ke Pramuka Garuda. Itu bulan Februari kami gagal total dan kami mendapatkan kesedihan yang sangat luar biasa. Aduh, sedih banget ya Kak waktu itu. bangetnya. Lihat teman-teman tuh kayak lihat story-nya temen dari sekolah lain, alhamdulillah lulus Garuda, kami alhamdulillah gagal ya tahun depan ataupun kapan. Yang sana bahagia, yang sini sedih. Pokoknya sedih banget waktu itu. Kak Faiza. Ya, apa ini Kak Muna?
Kan dari tadi kita membahas Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu apa sih, Kak? Oke, Garuda itu adalah tingkatan pramuka yang paling tinggi di antara pramuka-pramuka yang lain. Sepahamku sih kayak gitu. Gitu. Berarti sebelum masuk ke Garuda itu ada tahapannya ya? Banyak banget tahapannya. Kita harus jadi laksana, kita harus mencapai laksana, harus bantara dan lain-lain. Pokoknya tuh di situ persiapan tuh harus semateng-matengnya biar bisa lolos. Kalau nggak mateng ya kayak kemarin, nggak lolos. Gagal. Tapi Gagal. Kak Faiza nggak nyerah kan untuk itu? Ya pokoknya saya sama teman-teman saya tuh nggak nyerah. Pokoknya harus semangat, jangan sampai ngecewain pembina kita. Gitu. Jadi Pramuka Garuda ini udah tingkatan paling tinggi dari pramuka ya, Kak. Jadi udah nggak Iya. ada lagi tingkatan tertinggi di atas Pramuka Garuda itu. Oh ya, Kak Faiza, dengar-dengar di Miftahul Ulum ini sudah lama juga kan ya? Sudah berapa tahun nih, Kak, di sini? Alhamdulillah sudah jalan baru hampir 6 tahunan. 6 tahun. Ya. Lama sekali. Lama banget. Nah, selama 6 tahun itu berarti Kak Faiza SMP-nya juga di sini. Ya, saya SMP-nya di Miftahul Ulum, terus melanjutkan SMK di Miftahul Ulum. Kenapa tidak memilih SMK lain? Kenapa memilih di Miftahul Ulum? Itu jadi aku tuh milih pertama tuh di MA apa ya namanya? Intinya MA di Gajah, deket sama rumahnya Mbah. Nah di situ tuh ada asrama, tapi asramanya tuh boleh membawa HP. Jadi di situ dari ibu tuh kayak, alah nanti mesti kakak tuh HP-an terus, nggak pernah belajar ini. Lebih baik balik lagi ke SMK yang di pondokan kemarin, lanjutin SMK aja. Tuh. Berarti Kak Faiza ini di pesantren kan? Iya, saya di pesantren. Di pesantren udah lama, pasti udah nggak jadi santri biasa. Udah jadi Santri apa nih, Kak? itu? Jadi apa nih? Jadi apa ya? Diprok-prok. Kayak saya itu jadi pengurus di bidang kesehatan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Sudah dilantik dari 2021 kayaknya, 2021 sampai 2023. Ini. Waduh, udah lama ya Kak jadi pengurus. Iya, udah lama. Ngurusin anak-anak gitu. Ngurusin anak-anak kayak udah jadi ibu-ibu gitu loh. Tapi di sini saya nggak bisa untuk menyembuhkan sakit hati loh ya. Saya nggak bisa. Saya juga nggak tahu. Saya juga mencari gimana caranya. Saya juga soalnya mengalami gitu loh. Kan bidang kesehatan ya Kak ya. Ya tapi masih bingung gimana sih cara ngobatin sakit hati itu. Biasanya kan banyak yang nanya, Mbak gimana sih? Oke begitu. Oke, keren ya Kak ya. Ya keren. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai musyam. Nah, musyam sendiri itu apa sih Kak? Musyam itu adalah musyawarah ambalan. Jadi di setiap tahunnya tuh mesti setiap pangkalan bakal ngadain musyam. Begitu. Lalu kenapa harus diadakan musyawarah ambalan? Ya karena setiap tahunnya itu pengurusnya itu nggak mungkin ada terus. Kan kadang ada yang keluar tiba-tiba, nggak netem, entah dia itu kemana. Kadang tuh ada yang hilang pengurusnya. Jadi setiap hilang kayak gitulah hilang. Lalu terus jadi nggak mungkin menetap. Jadi setiap tahunnya tuh harus diganti. Nah dalam musyam sendiri tuh anggota yang ada di dalam musyam itu yang ikut tuh siapa aja sih Kak? Oke, pastinya yang ikut dalam kegiatan tentunya semua anggota Bantara dan Laksana Ambalan Kiai Tamis dan Nyai Fadlun dari ambalan kami, dan kakak Kamabikus, kakak pembina, wakak kesiswaan, para alumni, dan tahun ini kami mengundang
Pradana Putri dan Pradana Putra dari sekolah-sekolah lain. Terus dalam museum sendiri itu membahas apa aja sih, Kak? Dalam museum itu membahas laporan pertanggungjawaban dalam satu masa bakti itu ataupun satu periode itu. Terus pemilihan pengurus ambalan baru sama sidang-sidang. Biasanya ada sidang pleno itu membahas tentang saya kalau sidang pleno itu saya belum mengetahui luas lah. Baru tahu sedikit-sedikit. Jadi itu membahas apa itu, Kak? Masa sidang perceraian gitu kan jelas. Itu sidang membahas apa itu? Sidang membahas apa tahun kerja apa apa sih? Nah, laporan pertanggungjawaban tahun ini, terus membahas kinerja untuk tahun depan atau masa yang akan datang. Begitu. Kan tadi katanya laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya apa aja sih, Kak? Pertanggungjawabannya itu di dalam setiap kepengurusan kan ada bidang-bidangnya tersendiri. Lah itu tuh dari pertanggungjawaban untuk barang-barang yang ada di sanggar itu apa saja, terus laporan pertanggungjawaban atas keuangan selama masa bakti itu apa aja, terus kegiatan dalam masa bakti itu tuh apa aja dan ada apa gitu. Berarti itu sesuai dengan apa namanya tiap-tiap struktur ya? Iya. Gitu. Setiap struktur bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dalam setahun ini begitu. Terus dan dilaporkan kepada Kerani. Kerani nanti akan menyalin semua laporan-laporan mereka. Pusing tuh Kerani. Ya, pokoknya semangat untuk Kerani saya. Semangat. Terus Kak, kenapa struktur dalam kepramukaan itu harus diregenerasi atau diganti? Apakah sudah tidak kuat menahan beban yang begitu berat ini atau bagaimana? Karena di setiap tahunnya itu ngadain musyam itu kan harus diganti biar yang adik-adik kelas tuh ngerasain juga apa yang kami rasakan gitu. Jadi kayak biar bertahap gitulah. Gitu. Bagaimana merasakan kerasnya kehidupan. Biar tahu menantang gitu. Tapi mereka belum dites laksana nih. Kami tunggu Januari adik-adik. Begitu. Lalu kalau boleh tahu nih Kak, persiapannya musyam itu sudah ada berapa persen nih? Alhamdulillah mungkin sudah hampir 90% ya. Belum 100 pokoknya. Emang iya? Iya. Musyamnya kapan? Besok. Belum 100%. 90%. Padahal musyamnya udah besok. Nanti katanya nanti malam mau dipersiapin sampai 100%. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Kayaknya main ngebut-ngebut ya Kak ya. Gitu. Terus apa aja sih yang harus disiapkan dalam musyam nanti Kak? Oke, itu harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan besok. Terus harus menyiapkan tempat. Gak mungkin kan kita mengundang banyak orang tapi kita biarkan di halaman, di lapangan kayak gembel gitu kan gak mungkin. Jadi kita harus menyiapkan tempat. Tempatnya akan didekorasi insya Allah nanti malam. Jadi 100%-nya tuh nanti malam. Gitu. Musyam ini kan kegiatan tahunan ya Kak ya? Sudah berapa tahun sih musyam ini berjalan Kak? Dan ini tuh yang keberapa? Musyam itu udah berjalan selama 7 tahun. Ini musyam yang ke-8. Berarti ini udah 8 tahun. Berarti ini musyam yang ke-8 besok itu? Iya. Besok adalah musyam yang ke-8. Menurut kakak musyam-musyam yang tahun kemarin itu rame gak sih Kak? Menurut saya musyam-musyam tahun kemarin tuh alhamdulillah yang tahun pertama kemarin barusan saya ikuti yang saya dilantik menjadi pradana itu alhamdulillah itu
cukup ramai karena ada kakak-kakak alumni yang datang. Terus alhamdulillah sekolah-sekolah lain juga bisa datang. Tapi kalau yang pertama saya mengikuti pas waktu saya kelas 1 SMK itu kayak kurang sedikit yang datang. Jadi menurut saya biasa gitu. Gitu. Nah, untuk musyam besok nih, mungkin Kak Faizah punya saran agar besok tuh musyamnya tuh rame gitu, meriah gitu. Heboh. Iya, itu sarannya apa tuh, Kak? Nah, mumpung saya di sini, saya mau mengundang untuk kakak-kakak Bantara dan Laksana Ambalan Kiai Tamyiz dan Nyai Fadlun wajib banget hadir, dan untuk kakak-kakak alumni dimohon kehadirannya untuk meramaikan musyam tahun ini. Untuk Pradana Putra maupun Putri dari sekolah-sekolah lain dimohon kehadirannya agar bisa meramaikan juga musyam tahun ini. Oke, jangan lupa hadir. Nah, Kak Faizah, berhubungan dengan musyam besok nih, pasti kan ada pemilihan pradana yang baru. Nah, Kak Faizah ada bocoran sedikit nggak tentang pradana yang akan dicalonkan besok? Ini kalau aku yang ngebocorin yang putra atau gimana nih? Gak apa-apa ya? Ya, bolehlah bocor dikit tuh. Soalnya yang putri belum tahu siapa, masih bingung, masih mamang. Siapa tuh, Kak? Oke, kalau yang putra, saya pribadi lebih memilih kepada Kak Ulul Azmi. Ulul Azmi. Kenapa Kak Faizah memilih Ulul Azmi? Oke, saya lebih memilih Kak Ulul Azmi karena Kak Ulul Azmi itu aktif banget di kepramukaan, dan Kak Azmi itu Kak Ulul ya. Kak Ulul itu tuh giat banget. Kak Ulul itu bertanggung jawab. Saya sudah menilai sendiri kemarin pas waktu ada kegiatan PAA di pangkalan kami. Kok Kak Faizah bisa berbicara seperti itu? Contohnya Mas Ulul itu pernah melakukan apa? Ya, oke. Kak Ulul itu kemarin tuh berada di bidang apa ya? Dia menjadi panitia tuh sebagai panitia dekdok. Kak Ulul tuh sebagai panitia dekdok, dokumentasi itu. Tapi pas waktu bagian humas tidak ada, Kak Ulul mau bertanggung jawab di bagian humas itu. Jadi kayak dia tuh melihat kayak ini kosong, ya udah saya nganggur, saya aja yang main. Tuh, Berarti main lah. main. Boleh lah. Terus Kak Faizah, Ya, ada apa ini? Kak Faizah, Ada apa Kak Muna? kata-kata hari ini? Oke. Jika rencanamu tidak berhasil, maka ubahnya rencananya, jangan ubah tujuannya. Oke. Oke, begitu. Udah habis gak ini? Itu kata-katanya saya ambil dari Dikutip tes-tesan dari Garuda saya kemarin. dari Garuda kemarin ya, Kak? Ya, rencananya diubah, tujuannya jangan diubah. Walaupun sempat gagal, kita turun terus kita naik lagi gitu ya, Kak ya. Pokoknya harus sampai Dan setinggi. alhamdulillah sudah berhasil. Nah, Kak Faizah, sebelum yang terakhir nih, Kak Faizah mungkin ada yang mau diucapkan kepada kakak pembina atau orang tua kakak atau teman-teman kakak yang ada di Miftahul Ulum ini. Kakak kan selaku sebagai pradana putri di Pramuka Miftahul Ulum nih. Silahkan. Oke, ini aslinya ada Pradana Putra, tapi kenapa dia nggak ada kepastian gitu loh? Susah banget diminta kepastian. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kakak pembina kami atas dukungan, semangat, dan arahan panjenengan untuk kami bisa sampai bisa ke titik tertinggi di Pramuka ini.
Terus saya mau berterima kasih kepada kedua orang tua saya telah memberi support sampai saya bisa dipilih sebagai orang yang bertanggung jawab banget di Pramuka. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman saya untuk dukungannya, semangat, perjuangannya bersama. Dan pokoknya terima kasih banget untuk semuanya. Semoga kalian, pada kakak pembina, kedua orang tua saya dan teman-teman saya, kalian sehat terus. Pokoknya sehat terus dan semangat. Yang terbaik untuk kalian. Amin. Gitu. Nah, yang terakhir nih Kak, apa harapannya untuk Musyam tahun ini? Harapan saya semoga Musyam tahun ini bisa mencetus atau melantik pengurus-pengurus yang bertanggung jawab, disiplin, dan aktif dalam kegiatan pramuka untuk tahun depan, masa bakti depan. Amin. Terima kasih untuk Kak Faiza yang udah mau meluangkan waktunya di sini bersama kami dan juga sudah mau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kami tentang masalah-masalah pramuka tadi. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini mengenai musyawarah ambalan Kiai Tamyiz dan Nyai Fadlun. Jangan lupa untuk para penonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe karena itu semua gratis. Dan jangan lupa komen untuk konten-konten kita yang selanjutnya. Saya Munafa Adi Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, berkolaborasi.